Wu Qianqian mengeluarkan dance yang telah dia sempurnakan. Setelah Chen Xiang melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi heran. True Elemental Dan. Anda sudah bisa memperbaikinya. Chen Xiang mengambil True Elemental Dan di tangannya dan dengan hati-hati mengamatinya, kualitas kelas atas. Berapa banyak dance yang dapat Anda saring sekaligus? Saya hanya bisa memperbaiki 3 dance. Jawab Wu Qianqian. Melihat Chen Xiang dengan ekspresi heran, dia sangat senang di hatinya. Chen Xiang tertawa nakal, saya bisa memperbaiki 5 dance, Anda harus bekerja lebih keras lagi. Saya akan menunggu waktu ketika Anda dapat memperbaiki 5 dance dalam sekali pekerjaan. Saya akan membantu Anda dengan bahan-bahan untuk memperbaiki True Elemental Dan. Beri aku 4 dance, dan untuk yang terakhir, anggap itu sebagai hadiahmu. Adapun perbaikan yang gagal, serahkan saja padaku. Chen Xiang memiliki sejumlah besar bahan True Elemental Dan, namun, dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan memperbaiki building foundation dance sebagai gantinya. Untuk dance tingkat rendah, dia hanya akan pergi mencari orang lain untuk memperbaikinya untuknya. Sampai sekarang, dia bahkan merendahkan penyempurnaan dan elemental dan yang sebenarnya sudah merupakan dan tingkat yang relatif tinggi. Jika ada yang tahu bahwa Chen Xiang memiliki pemikiran seperti itu tentang dan yang begitu berharga, mereka pasti akan mengutuknya sampai mati. Wu Qianqian adalah salah satu kandidat terbaik. Dia memiliki roh api, dan dance yang disempurnakan olehnya jelas tidak berkualitas rendah. Jika dia menghabiskan sedikit usaha, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk memperbaiki 5 dance dalam sekali percobaan. Qianqian, bisakah kamu memperbaiki dance tingkat roh kelas tinggi lainnya? Tanya Chen Xiang. Wu Qianqian menggelengkan kepalanya, ini adalah batas saya, bagaimanapun, saya akan bekerja keras. Tunggu saya untuk memperbaiki 5 True Dance Elemental dengan 1 set herbal, maka saya akan membantu Anda dalam pemurnian. Chen Xiang mengobrol sebentar dengan Wu Qianqian. Dia berbagi pengalaman alkimia sendiri dengan dia, dan lebih dari itu, dia juga memberinya 100 set bahan untuk menyempurnakan True Elemental Dance. Tidak peduli berapa banyak kamu menyaring dengan 1 set herbal, kamu akan mendapatkannya dan menyerahkan sisanya kepadaku. Bantu aku memperbaiki dance. Hadiah ini harus memuaskan. Chen Xiang tertawa dan berkata, dia tahu bahwa Wu Qianqian, sehubungan dengan herbal, kurang. Namun, Chen Xiang memiliki banyak ramuan itu. Sangat memuaskan, saya akan mencoba untuk memperbaiki lebih banyak dengan 1 set. Wu Qianqian menjawab dengan penuh semangat, itu tidak mudah untuk menemukan pekerjaan yang baik, dan banyak alkemis, sementara memperbaiki dance, akan mengambil beberapa sebagai hadiah mereka. Dalam pekerjaan ini, dia tidak hanya bisa memperbaiki True Elemental Dance, dia juga akan menerima hadiah sebesar itu, yang akan membuat banyak alkemis level 3 iri. 3 hari ini adalah untuk memungkinkan para murid untuk bersantai sebelum pergi ke Wastelen Selatan. Selain Chen Xiang, yang lain kurang lebih tegang, karena setelah mereka masuk, mereka tidak hanya harus menghadapi bahaya tersembunyi di dalam Wastelen Selatan, mereka juga harus menghindari diburu oleh seniman bela diri jalur iblis yang kuat. Ketika semua 10 peserta berkumpul bersama, semua hari semua tersenyum, Yun Xiaodao kini menjadi sangat serius. Selain menyapa Chen Xiang, dia tidak berbicara apa-apa, terbukti bahwa dia sangat tegang, dan yang lainnya juga sangat sama. Hanya Chen Xiang yang terlihat santai. Gu Dongchen mengeluarkan piringan terbang besar dan membuat Chen Xiang dan yang lainnya berjalan di atasnya. Setelah mereka semua berdiri di atasnya, dia mengendalikan piringan terbang dan mulai terbang dengan kecepatan tinggi. Ini senjata yang brilian. Chen Xiang berseru. Ada banyak pola roh pada cakram terbang, dan semuanya sangat kompleks. Setelah Chen Xiang mendapatkan scroll penyulingan, dia sudah melakukan sedikit riset tentang ini. Ya, itu disempurnakan oleh permaisuri kekaisaran surgawi senjata ilahi. Wanita itu benar-benar menipu saya dalam kesepakatan. Gu Dongchen memiliki tampilan sedih, dan ini membuat Chen Xiang diam-diam tertawa. Dia tidak berharap Liu Menger, kecantikan terkenal ini, benar-benar menjadi pencatut. Gu Dongchen dan yang lainnya semua tahu Chen Xiang memiliki armor kura-kura hitam adamantil, serta pedang yang menakutkan. Selain Vermilion Bird Fire Wings, kemampuan menyelamatkan dan menyelamatkan nyawanya dapat digambarkan sebagai kelas 1. Itulah sebabnya 9 lainnya dipisahkan dari Chen Xiang,
yang memiliki keberanian untuk bergerak sendiri dan berburu seniman bela diri jalur iblis. Kecepatan cakram terbang ini sangat cepat, bahkan berkali-kali lebih cepat daripada ketika Chen Xiang menggunakan Vermilion Bird Fire Wings. Chen Xiang bisa melihat Gu Dongchen juga mengkonsumsi banyak truki. Adapun sisanya, mereka semua duduk bersila di atas cakram terbang, dengan mata tertutup, jelas menyesuaikan keadaan mereka. Southern Wasteland berada di selatan ekstrim Martial Sect. Itu adalah zona misterius, dan di jantung wilayah ini, bahkan seorang seniman bela diri di tingkat Gu Dongchen tidak berani masuk dengan gegabah. Piring terbang terus terbang selama 3 hari sebelum akhirnya tiba di puncak gunung yang tinggi. Puncak gunung ini datar, di atasnya berdiri banyak orang. Jelas bahwa itu adalah tempat yang lebih baik untuk berkumpul. Tiba, Gu Dongchen berkata, menyebabkan semua orang bangun dari kultivasi mereka. Mereka semua agak tegang, dan mereka hanya bisa menyesuaikan keadaan mereka dengan cara ini. Sekte besar selalu yang terakhir tiba. Mendengus dingin datang, itu Tang Yichao dari True Martial Sect. Terakhir kali, dia hampir terbunuh oleh Chen Xiang, jadi ketika dia melihat Chen Xiang, Slater Ki-nya melonjak. Ketika Chen Xiang dan yang lainnya turun dari piringan terbang, mereka melihat murid sekte lain, ditemani oleh taipan sekte masing-masing. Chen Xiang segera melihat Liu Menger, dan yang membuatnya terkejut adalah, di antara kelompok murid di belakangnya, Sui Xianxian dan Leng Yulan keduanya hadir. Sui Xianxian mengenakan pakaian hitam, sementara Leng Yulan mengenakan baju besi hitam. Keduanya tampaknya mendominasi saat mereka memberi hormat kepada Chen Xiang. Namun, Dekan dan Xiang Taoyuan belum datang, Hua Xiang Yue datang. Bahkan, dia memimpin sebuah tim, dan dari sini, jelas seberapa tinggi posisinya di Dan Xiang Taoyuan. Namun, wanita cantik yang menggoda dan menawan ini bahkan tidak melirik atau menyapa Chen Xiang, seolah dia tidak mengenalinya. Chen Xiang diam-diam menghela nafas lega. Jika Hua Xiang Yue menyapanya, itu mungkin akan menimbulkan masalah dengan Sui Xianxian dan Leng Yulan. Pria yang memimpin bis martial sekte tampak seperti Minotaur. Dia adalah dekan bis martial sekte yang baru. Master Pulau Lotus terlihat lembut dan halus dengan jubah putih dan kulit putihnya. Penampilan anggun itu bahkan membuat banyak murid perempuan sekte lain sesekali melirik. Adapun Proud Sword Sect, itu dipimpin oleh seorang pria paruh baya dengan sikap luar biasa. Meskipun dia mengenakan pakaian sederhana, kesombongan penuh dari tubuhnya. Sebuah pedang panjang ada di punggungnya, dan yang mengejutkan Chen Xiang, di antara para murid di belakangnya, ada wajah yang dikenalnya, itu Gan Jiujian, murid yang Chen Xiang memiliki konflik ketika dia pergi ke kota pedang beku. Yun Xiaodao, Surong dan yang lainnya mengedipkan mata dan tersenyum ke arah Chen Xiang ketika mereka melihat Leng Yulan dan Sui Xianxian. Masing-masing dari mereka diam-diam iri dengan Chen Xiang, dan mereka sekarang benar-benar yakin dengan apa yang dikatakan Chen Xiang sebelumnya. Sui Xianxian memang tunangannya, dan Leng Yulan adalah saudara tiri perempuannya. Para murid lembah Ichewin dipimpin oleh Liu Menger. Sudah menjadi fakta yang diketahui bahwa hubungan antara para dekan lembah Ichewin dan Divine Heavenly Weapon Heavenly Empire, sejak zaman kuno, sangat baik, itulah sebabnya semua orang tidak merasa itu aneh. Semua orang, kalian semua tidak ingin kehilangan ke jalan setan kan? Jika tidak, masing-masing sekte kami akan diminta untuk memberi mereka beberapa sumber daya, dan jika sekte setan jalur dibiarkan tumbuh, itu kemudian akan menjadi ancaman kepada kami. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, saya pikir Anda semua mengerti. Gu Dongchen berkata dengan suara yang jelas, kekuatan Chen Xiang jelas bagi semua orang, dan alasan mengapa ia bermusuhan dengan beberapa murid sekte bukanlah sesuatu yang disengaja. Itu semua karena ia dipaksa, titik ini, Anda harus lebih jelas daripada saya. Singkatnya, dia tidak bisa tinggal bersama kita. Terakhir kali di kota pedang beku, dia telah memusnahkan 100 orang pasukan klan setan yang, termasuk 2 tingkat 5, tingkat 3, tingkat 2 dan tingkat 1 seniman bela diri True Martial Realm. Semua dalam semua, dia telah memusnahkan tim lebih dari 10. Klan iblis yang membencinya sampai ke tulang, dan bersama dengan kita hanya akan merepotkan. Din Sekte Pedang Bangga Pedang berkata dengan dingin. Meskipun dia berkata begitu, banyak murid tidak bisa tidak menelan benjolan dingin. Chen benar-benar layak menjadi tokoh yang berpengaruh, satu orang benar-benar telah memusnahkan begitu banyak manusia. Leng Yulan agak tidak senang, dia juga melakukan bagiannya.
Xian, aku, pada waktu itu, telah memotong level 5 True Martial Realm pria menjadi terak, namun pria Proud Sword Sect ini bahkan tidak menyebut-nyebutku, kata Leng Yulan dengan cemberut. Dia dan Xian pernah melakukan latihan khusus bersama, dan pada titik ini, mereka sudah menjadi teman dekat. Meskipun kedua kepribadian mereka berbeda, mereka masih saling menyukai dalam pertemuan singkat mereka. Aku akan berbicara secara terbuka. Setelah memasuki Wastelen Selatan, selama ada orang yang berani bergerak melawan Chen Xiang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jika aku tahu, aku tidak akan ragu untuk memindahkan seluruh halaman Penatua dan memusnahkan sektenya. Gu Dongchen berkata dengan suara dingin yang suram membawa Slater Qi, menghalangi banyak orang yang hadir. Sekarang Chen Xiang memiliki hadiah 15 juta batu kristal, dan Gu Dongchen juga khawatir bahwa beberapa murid sekte lain akan bergerak melawan Chen Xiang saat berada di Wastelen Selatan. Dia hanya memperingatkan mereka, selain itu, apa yang dia katakan sepenuhnya ditentukan untuk ditindaklanjuti. Jika Chen Xiang benar-benar diserang oleh murid-murid sekte lurus, ia benar-benar akan memusnahkan sekte mereka. Sebagian orang yang berdiri menolak gagasan untuk menggerakkan tangan mereka melawan Chen Xiang. Di mata mereka, Gu Dongchen adalah dewa pembantaian seperti karakter, karena mereka percaya pada Realm Black Tortoise Realm, Din Beast Martial Sekte dan banyak Taipan Nirvana Realm di sana, telah dibantai oleh Gu Dongchen. Itu sebabnya mereka benar-benar tidak ragu tentang kata-kata Gu Dongchen. Chen Xiang, kamu pertama kali memasuki Wastelen Selatan, hati-hati, kata Gu Dongchen. Iya, Chen Xiang menjawab. Setelah kata ini keluar dari mulutnya, dia langsung menghilang, dan kecepatannya membuat beberapa dekan diam-diam terkejut. Mereka semua memandang hutan di kaki gunung, dan mereka hanya melihat sesosok melompat di pohon. Chen Xiang memberikan King Gong yang sangat indah sambil cepat menginjak daun. Setelah para murid melihat Chen Xiang tiba-tiba pergi lebih jauh dengan Sua, mereka benar-benar terkejut di hati mereka. Mereka semua diam-diam membandingkan diri mereka dengan Chen Xiang, dan mereka segera menyadari bahwa ada terlalu besar perbedaan antara mereka dan Chen Xiang. Bahkan jika Gu Dongchen tidak berbicara, mereka tidak akan cukup bodoh untuk benar-benar menyerang Chen Xiang. Itu hanya akan mencari kematian. Chen Xiang tidak menyerang mereka akan dianggap sangat baik. Liu Menger dan Hua Xiangyue, alis mereka berkedut setelah melihat hilangnya Chen Xiang dengan cepat. Mereka awalnya ingin mendesak Chen Xiang, namun, karena kesempatan itu tidak tepat, mereka tidak bisa berbicara dengan Chen Xiang sama sekali. Sama seperti mereka ingin menggunakan akal ilahi mereka, Chen Xiang sudah pergi. Leng Yulan dan Sui Xianxian juga menggigit bibir mereka saat mereka melihat ke arah di mana Chen Xiang menghilang. Mereka tentu ingin bersama dengan Chen Xiang, namun, keduanya telah diatur sebagai inti dari pasukan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terlalu egois, jika tidak, itu akan mengakibatkan kehancuran pasukan mereka. Kita tidak bisa bertarung sendirian, kita semua harus bersama. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Ini bukan pertarungan untuk mati, dan semua orang harus sadar akan hal itu. Kata Gu Dongchen. Sekarang masih ada waktu sebelum semua orang memasuki Wastelen Selatan, dan Gu Dongchen ingin meyakinkan sekte lain untuk membuat mereka bertindak bersama. Tidak bagus, para murid jalur iblis masuk lebih dulu, dan mereka tampaknya sangat akrab dengan bagian dalam. Kita akan bertarung melawan musuh yang tak terlihat, jika begitu banyak yang mengelilingi mereka pada saat yang sama, itu akan sangat menyusahkan. Tuan berkata. Liu Menger juga mengangguk, Tuan Lian benar. Saya pikir kita harus bertindak sesuai dengan pelatihan dan menyebar, sehingga para murid jalur iblis juga harus membagi perhatian mereka untuk berurusan dengan kita. Hua Xiangyue berkata, baik, tetapi biarkan para murid tetap berhubungan satu sama lain. Tinggalkan tanda atau sesuatu dan konvergen dari waktu ke waktu. Pasukan juga tidak bisa terlalu jauh satu sama lain. Jika terjadi sesuatu, mereka juga bisa bertindak sebagai dukungan. Sementara diskusi sedang berlangsung, Chen Xiang sudah memasuki Wastelen Selatan. Siapapun akan memiliki perasaan aneh setelah memasuki Wastelen Selatan, dan hanya ada ngarai raksasa sebagai pintu masuk teramannya. Jika seseorang ingin masuk dari tempat lain, maka mereka harus melintasi beberapa ribu gunung raksasa Zhang tinggi, dan di gunung ini, mereka tidak hanya diharuskan untuk melawan dingin, mereka juga harus berurusan dengan beberapa racun yang sangat beracun makhluk beracun. Southern Wastelen sangat besar,
Lebih jauh lagi, ia juga memiliki pegunungan raksasa yang terbentuk secara alami di sekitarnya. Di dalamnya lebih suram lagi, itu banyak pohon aneh dengan penampilan yang sangat menakutkan. Di pintu masuk ngarai, Chen Xiang melihat dua pria mengenakan jubah hitam. Mereka memiliki kulit yang suram, serta aura jahat yang aneh. Dengan satu pandangan, jelas bahwa mereka adalah seniman bela diri yang menakutkan dari sekte Jalan Setan. Kamu menyebut orang-orang semacam ini pembudidaya setan. Mereka seharusnya disebut sebagai setan jahat. Bai Youyu berkata dengan mendengus dingin. Dia juga seorang penggarap jalur iblis, namun, tidak ada jejak permusuhan di tubuhnya, kultivasinya belum maju dengan membunuh setumpuk manusia. Setelah jalan iblis dan kandidat yang benar ditentukan, kedua belah pihak akan menyerahkan daftar mereka kepada yang lain, sehingga pihak lain dapat membuat pengaturan terlebih dahulu dan masuk. Brat, apakah kamu seorang murid sekte yang saleh? Siapa namamu? Seorang pria berjubah hitam dengan dingin bertanya. Chen Xiang. Mendengar dua karakter ini, kedua lelaki berjubah hitam itu hanya bisa menatap. Mereka dengan hati-hati memandang Chen Xiang, dan perlahan-lahan, senyum dingin muncul di wajah mereka. Masuklah. Seorang pria berjubah hitam mencibir dan berkata. Chen Xiang terbang dan memasuki ngarai. Naga kecil, kamu tidak bisa malas sekarang. Chen Xiang berteriak dengan akal ilahi. Yakinlah, jika kamu mati, aku tidak akan memiliki sesuatu untuk dimakan. Meskipun kamu agak buruk, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bodoh sepertimu untuk hidup. Long Sui menjawab dengan malas. Daerah selatan Western sangat sunyi, dan meskipun ada beberapa hutan dan aliran sungai, mereka semua diselimuti kegelapan. Aliran sungai dan pohon-pohon ini tampak hitam, menimbulkan perasaan gelisah. Di dalamnya sangat sunyi, namun, sesekali, beberapa teriakan yang terdengar bisa terdengar. Jika beberapa orang pemalu datang, mereka pasti akan takut mati. Chen Xiang, bukankah kamu pikir Lian Mingdong dan Master Pulau Lotus terlihat agak mirip? Su Meiyao tiba-tiba bertanya. Mendengarkan dia berbicara seperti itu, Chen Xiang juga merasakan hal yang sama. Selain itu, dia menemukan bahwa ketika mereka turun dari dis terbang, warna kulit Lian Mingdong agak aneh. Tuan Pulau Lotus tampaknya juga bermarga Lian. Bai Youyu berkata. Sambil bergegas, Chen Xiang tiba-tiba berhenti. Su Rong telah benar-benar memeriksa latar belakang Lian Mingdong, namun, sekarang setelah Su Meiyao menyebutkan masalah ini, dia tidak bisa tidak curiga apakah ada hubungan antara Lian Mingdong dan Master Pulau Lotus. Apakah dia putra Tuan Pulau Teratai? Atau anak haram? Atau karena dia memiliki bakat yang buruk, lalu dia ditinggalkan? Su Meiyao bertanya. Wanita selalu suka mengintip hal-hal semacam ini. Aku tidak tahu, tunggu aku meninggalkan tempat ini, maka aku akan menanyakannya. Chen Xiang berjalan menuju hutan yang juga merupakan tempat yang paling mungkin untuk disergap. Chen Xiang sekarang justru berusaha menemukan murid jalur setan untuk dibunuh. Ini adalah misi yang diberikan kepadanya oleh Gu Dongchen dan yang lainnya. Melalui hutan, semuanya terasa tenang. Segala macam hal berbahaya tidak terjadi. Chen Xiang mengubah penampilannya sedikit, dan dia sekarang berada di pinggiran Wastelen Selatan. Tidak ada bahaya di sini. Jika mereka memutuskan untuk bersembunyi di pinggiran, mereka hanya perlu bertahan melawan para murid jalur iblis. Aku selalu merasa bahwa para iblis jalur ini telah merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka melewati begitu banyak kesulitan untuk melakukan sesuatu yang besar, mungkin mereka telah mengatur beberapa ratus orang di dalam untuk penyergapan. Bai Youyu berkata. Sama seperti kata-katanya bergema di telinga Chen Xiang tiba-tiba merasakan beberapa gerakan di sekelilingnya. Tampaknya dia dikelilingi. Chen Xiang berdiri diam di sana saat dia melihat sekelilingnya. Dia telah mendengar suara yang sangat lemah beberapa saat yang lalu, dan Long Sui juga mengatakan dia merasakan orang-orang di sekitarnya. Atas, Long Sui berteriak. Chen Xiang mengangkat kepalanya, sebuah jaring besar yang menutupi tubuhnya turun ke pandangannya. Chen Xiang mengarahkan telapak tangannya ke jaring, dan kolom api dari telapak tangannya melesat keluar, membakar lubang besar di jaring itu. Chen Xiang dengan dingin mendengus, skill yang tidak signifikan. Seharusnya itu adalah senjata roh, namun, setelah menghadapi api matahari surgawi yang kuat ini, itu hanya bisa mengakui kekalahan. Sua, sua, sua. Tiba-tiba 10 pria berjubah hitam mengenakan kerudung hitam muncul di sekitar Chen Xiang.
Masing-masing dari mereka memegang pisau algojo hitam sementara aura berbahaya dikeluarkan dari tubuh mereka. Itu sangat padat, seolah-olah keluar dari tumpukan mayat. Tiba-tiba dia bertemu 10 murid jalur setan, dan Chen Xiang merasa agak senang. Tujuannya untuk datang ke sini adalah tepatnya untuk membunuh. 10 orang ini aneh, kamu harus berhati-hati. Aku merasa mereka memiliki kekuatan yang aneh, seperti semacam indera ilahi yang aneh. Mereka tampaknya dimanipulasi. Long Sui menasihati, suaranya terdengar sangat serius. Ini membuat Chen Xiang diam-diam terkejut, semua 10 orang ini sebenarnya sedang dimanipulasi. Sekarang dia bahkan lebih yakin bahwa jalan setan pasti telah merencanakan sesuatu. Mereka tidak memberinya banyak kesempatan untuk berpikir ketika 5 bilah menukik dengan cepat dan keras. Ki aura hitam muncul dari semua pedang algojo mereka. Ketika mereka merobohkan, sebuah suara menusuk bergema, yang kemudian diikuti oleh pisau ki menggambar tanda yang dalam satu demi satu di tanah. Itu adalah serangan yang sangat kuat, namun, ketika mereka berada di udara turun, Chen Xiang menggunakan beberapa teknik kelincahan misterius dan melompat di udara tepat sebelum pisau mereka akan jatuh menimpanya. Dia masih memiliki rasa takut yang tersisa, karena menurut perkiraannya, bahkan seniman bela diri True Martial Realm tingkat 6 akan ditebas oleh serangan itu. Jika mereka tidak mati, maka setidaknya mereka akan lumpuh. Iblis-iblis yang sangat pekat. Bagaimana mereka mengolahnya? Iblis ki jenis ini hanya bisa dibudidayakan dengan membunuh orang lain. Bai Youyu terdengar tidak pasti dan hikmat. Chen Xiang, berhati-hatilah, Wastelen Selatan ini pasti memegang beberapa jenis ajaran yang rahasia. Sama seperti Chen Xiang melompat ke udara, 5 pria berjubah hitam yang tidak menyerang beberapa waktu lalu dengan ganas melompat ketika Chen Xiang jatuh. Dalam sekejap mata, mereka datang ke sisinya, dan kelima orang itu sekali lagi mengacungkan pisau mereka ke arah Chen Xiang. Kelima tindakan ini sama seperti sebelumnya, dan mereka bahkan menggunakan jenis ki aura yang sama, seolah-olah kelima lelaki berjubah hitam ini memiliki tubuh yang sama. Saat melompat di udara, Chen Xiang sudah mulai mengoperasikan Black Tortoise trukinya. Pada saat ini, Black Tortoise Luotian Cover menjebak tubuhnya, dan kelima bilah yang membawa ki aura yang berbahaya ditebas pada saat yang sama, meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Dengan mereka sebagai pusatnya, gelombang ki menyebar, seolah-olah badai menukik di hutan. Chen Xiang mendarat di tanah, penutup hitam kura-kura Luotian padanya sebenarnya baik-baik saja. Meskipun jauh lebih tipis, itu benar-benar menolak serangan beberapa saat yang lalu. The Black Tortoise Luotian Cover diusir menggunakan level 3 True Martial Realm Truki, namun itu sangat sulit. Dia sekarang dapat menentukan bahwa apa yang dikatakan Long Sui sebelumnya tentang 10 orang ini benar. Mereka semua dimanipulasi, dan indera ilahi dalang itu memiliki batas. Dia tidak bisa menyerang Chen Xiang dengan metode yang berbeda melalui 10 pria berjubah hitam ini. Itu sebabnya tindakan semua orang sama, dan setiap kali, hanya 5 dari mereka yang bisa melancarkan serangan. Inilah kelemahan mereka, dan yang sangat fatal pada saat itu. Jika dia tidak bisa menahan serangan dari 10 orang ini pada saat yang sama, maka dia tidak akan pernah menemukan kelemahan ini. Chen Xiang tiba-tiba menghilang, tepatnya, dia diam-diam menghilang ke hutan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia pergi melalui hutan. Meskipun kecepatan yang dia dapatkan tidak bertahan lama, kecepatannya masih mencapai titik di mana sosoknya bahkan tidak bisa dilihat lagi. Ditambah dengan konvergensi napasnya dan bantuan latihan naga penundukan Tai Chi, seolah-olah dia benar-benar menghilang. 10 orang itu sedang dimanipulasi, dan tentu saja, mereka tidak bisa merasakan Chen Xiang. Chen Xiang berpendapat bahwa dalang itu ada di sekitarnya. 10 pria berjubah hitam berdiri tak bergerak. Jelas bahwa dalang sedang menunggu Chen Xiang muncul. Dia juga mencari Chen Xiang, tetapi karena dia tidak dapat menemukannya, dia hanya bisa menunggu, tidak dapat menggunakan ke-10 boneka itu sama sekali. Chen Xiang tiba-tiba muncul, dan begitu dia muncul, dia menamparkan telapak tangan pada pria berjubah hitam. Secara berturut-turut, dia datang di samping pria berjubah hitam lainnya, dan satu demi satu, dia menamparkan telapak tangan pria berjubah hitam itu. Hampir dalam sekejap mata, dia sudah selesai. 10 telapak tangan yang ditepuk Chen Xiang tampak sangat umum, tetapi ia telah menggunakan teknik iblis yang sangat tangguh yang telah ia pelajari belum lama ini, palem tulang setan transformasi.
Dia sekarang berdiri di tengah-tengah 10 pria berjubah hitam itu ketika mereka masing-masing secara bertahap jatuh. Tampaknya mereka semua bisa dilipat sesuka hati, karena mereka semua tidak memiliki tulang yang tersisa di dalamnya. Karena mereka semua boneka, mereka secara alami tidak tahu rasa sakit, itu sebabnya itu terlihat sangat aneh. Jika 10 boneka ini ditangani dengan seniman bela diri True Martial Realm tingkat 5 biasa, mereka lebih dari cukup, namun, menghadapi Chen Xiang, mereka hanya dianggap tidak berguna. Tentu saja jika Chen Xiang memotong tangan mereka, atau menamparkan telapak tangannya dengan kejam, dia tidak bisa membuat boneka ini jatuh. Tetapi sekarang boneka-boneka ini tidak memiliki tulang, dan karena tulang-tulang itu fundamental bagi tubuh, walaupun mereka semua hidup, mereka sudah dihancurkan. Chen Xiang diam-diam memuji kekuatan teknik iblis. Sebelumnya, dia hanya mencobanya pada beberapa batu, jadi ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya pada manusia sekarang, ketemu. Haha, orang ini pasti cemas. Dia sejenak menjadi lalai dan melepaskan banyak akal ilahi, mengungkapkan dirinya. Long Sui tertawa dan berkata ketika dia segera memberitahu lokasi boneka yang tersembunyi itu kepada Chen Xiang. Setelah mengetahui lokasi boneka itu, Chen Xiang dengan dingin tersenyum. Dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya dengan kejam di tanah, yang kemudian diikuti oleh ledakan ganas yang tiba-tiba. Di sekeliling pohon bergerak seolah-olah berada di puncak ombak yang bergerak naik turun di laut. Semua itu hanya karena telapak tangan Chen Xiang, namun semuanya berubah seolah-olah badai dahsyat dan gelombang menderu melonjak melintasi laut. Chen Xiang telah menggunakan Universe Truki untuk melemparkan palang surga mengejutkan, yang telah menyebabkan bumi bergetar, dan gunung-gunung berguncang. Itu tak tertandingi sombong, menyebabkan sebidang tanah besar tiba-tiba berbalik. Kit, orang itu seharusnya meludahkan darah. Long Sui dengan lembut tertawa dan berkata, pria itu bersembunyi di tanah, dan palang surga mengejutkan Chen Xiang bahkan mengguncang tanah di atas gunung. Chen Xiang sedikit tersenyum. Menghadapi tanah, ia terus-menerus memukul palang Shocking Heaven yang sombong dan menakutkan itu. Pada saat ini, seluruh Wastelen Selatan memiliki bunyi berisik seolah-olah ada pencahayaan yang meledak satu demi satu. Gu Dongchen dan yang lainnya di luar memandang Wastelen Selatan dengan terkejut, mereka tidak menyangka Chen Xiang, begitu dia masuk, akan segera membuat para murid jalur iblis kocar-kacir. Setelah 10 telapak tangan menghantam tanah, lokasi Chen Xiang telah berubah menjadi beberapa ratus lubang dalam Zhang. Chen Xiang juga melihat sosok manusia yang nyaris tidak dikenal menghitung napas terakhirnya. Itu adalah seorang pria paruh baya dengan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya, memiliki penampilan yang sangat mengerikan. Masih belum mati, gunakan kutukan jahat setan jiwa untuk memintanya. Bai Youyu berkata, dia sangat tertarik pada 10 boneka itu, dan dia juga penasaran dengan iblis ki semacam itu. Setelah Chen Xiang benar-benar mempelajari kutukan genggam jiwa iblis, pemanfaatannya menjadi lebih canggih. Dengan satu tangan di atas kepala pria itu, dia melantunkan mantra, dan pada saat yang sama, dia menuangkan rasa ilahi ke dalam kepala pria itu. Apa 10 orang itu? Chen Xiang bertanya. Meskipun pria itu setengah mati, setelah Chen Xiang menggunakan kutukan jiwa setan menggenggam, dia tiba-tiba membuka matanya, dan dengan wajah yang benar-benar tak bernyawa, dia berbicara dengan lembut, setan manusia. Setan manusia. Setan manusia. Mendengar dua kata ini, Bai Youyu berseru. Kakak Youyu, apakah kamu tahu apa itu setan manusia? Chen Xiang tahu masalah ini tidak ada yang sepele, atau tidak bisa mengejutkan kecantikan es dingin Bai Youyu ini. Aku tahu, orang ini akan mati. Pertama tanyakan padanya apa yang ingin kamu ketahui dengan cepat, tunggu sekarang, aku akan memberitahumu tentang manusia setan nanti. Bai Youyu menjawab. Chen Xiang terus bertanya kepada orang itu, apakah kamu murid jalan setan? Berapa banyak murid yang kamu miliki? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ya, ada 50 dari kita, dan kita telah datang ke sini 3 tahun yang lalu. Jawab pria itu, jawabannya membuat Chen Xiang membeku sejenak. Orang-orang ini sebenarnya datang ke sini 3 tahun lalu. Chen Xiang sekali lagi bertanya, selain 50 orangmu, apakah ada murid jalur iblis lainnya? Ada 50 lagi. Pria itu selesai berbicara, menutup matanya dan mati. Meskipun ia bersembunyi di bawah tanah, Chen Xiang Shocking Heaven Palm di lapisan tanah yang tebal juga telah menyebabkan kerusakan besar baginya.
Bertahan 10 dari telapak tangan itu sudah tidak buruk. Chen Xiang dengan dingin berkata, Sekte Iblis Pat benar-benar menyembunyikan niat buruk. Mereka sebenarnya telah menyembunyikan 50 orang, dan selain itu, mereka juga tahu bagaimana memanipulasi boneka-boneka itu. Sister Youyu, apa itu iblis manusia? Kamu pertama-tama pergi dari sini. Saat kamu berjalan, aku akan memberitahumu. Tempat ini tidak cocok untuk kamu tinggal lama, orang-orang mereka akan datang ke sini karena keributan yang kamu sebabkan. Jika kamu bertemu dengan manusia iblis yang kuat, itu akan sangat merepotkan. Bai Youyu mendesak. Chen Xiang segera mulai bergegas ketika dia dengan cepat meninggalkan hutan yang dia sendiri telah hancurkan belum lama ini. Dia segera memasuki gunung besar. Manusia iblis itu sendiri adalah manusia, tetapi setelah penyerapan semacam iblis Qi, mereka menjadi sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, mereka juga akan kehilangan kecerdasan mereka, berubah menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Namun, begitu mereka kehilangan akal ilahi mereka, adalah mungkin untuk memanipulasi mereka menggunakan akal ilahi. Bai Youyu menjelaskan. Apa semacam Qi setan? Chen Xiang berkata dengan nada terkejut, jadi tidak akan ada banyak hal semacam ini. Ini adalah semacam devil Qi yang aneh, Qi yang sangat jahat yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Itu hanya dirilis setelah kematian para penyerbu dari domain iblis. Di Wastelen Selatan, sejumlah besar orang-orang dari domain iblis memiliki pasti mati di sini. Nada bicara Bai Youyu menjadi khusyuk. Saya pikir beberapa murid sekte jalan setan pasti datang ke sini untuk mengolah dan menyerap iblis Qi ini, yang menyebabkan mereka berubah menjadi iblis manusia. Dan sekarang mereka dimanipulasi oleh para murid jalur iblis melalui beberapa metode rahasia. Sambil berlari, Chen Xiang tiba-tiba datang untuk berhenti. Dia melihat sekeliling dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. Jika beberapa makhluk roh yang kuat datang untuk menyerap iblis Qi ini, bukankah mereka juga akan menjadi lebih kuat dan membunuh manusia setiap kali mereka melihatnya? Bai Youyu menjawab, bagian paling berbahaya dari Wastelen Selatan harus berasal dari binatang buas roh yang telah menyerap iblis Qi ini. Secara umum, mereka disebut sebagai binatang iblis. Su Meiyao bertanya, kakak senior, bisakah binatang iblis ini dimanipulasi oleh para murid jalur iblis ini? Meskipun mungkin, sangat sulit untuk memanipulasi mereka. Binatang buas roh tidak sama dengan manusia, jika itu oleh seseorang yang lebih kuat daripada binatang iblis itu, seharusnya lebih mudah untuk memanipulasi mereka. Chen Xiang mengepalkan giginya dan mengutuk, jalur iblis, tidak heran, mereka masih mengusulkan untuk mengadakan kompetisi di sini, mereka sudah memasuki tempat ini sejak lama. Mereka sudah merencanakan ini. Sudah terlambat. Mereka seharusnya sudah masuk sekarang. Beberapa saat yang lalu, aku merasakan banyak aura kuat datang dari pintu masuk ngarai. Seharusnya para dekan yang telah berkumpul di sana, kata Long Sui. Ada 100 murid jalur iblis di sini, dan tidak satu pun dari mereka yang lemah, yang tahu berapa banyak iblis manusia yang bisa mereka manipulasi. Bagi para murid sekte yang saleh, ini sangat merugikan. Selain itu, ada juga ancaman dari binatang buas iblis itu, dan hanya Tuhan yang tahu seberapa kuat mereka. Mereka adalah keberadaan yang paling menakutkan di sini, jika tidak, para seniman bela diri Nirvana Realm tidak akan takut untuk datang. Aku harus menemukan mereka. Chen Xiang, sambil berbicara, berlari ke arah pintu masuk ngarai. Di kedalaman Wastelen Selatan ini, pasti ada beberapa binatang setan dan setan manusia yang sangat kuat. Aku takut bahkan para dekan itu tidak memiliki cara untuk memanipulasi mereka, kata Bai Youyu. Long Sui berkata, untungnya, ada arai alami yang dapat memadamkan orang-orang itu. Tapi begitu mereka keluar, itu akan sangat menyusahkan. Su Meiyao tiba-tiba berkata dengan suara serius, apakah kamu masih ingat itu beberapa saat yang lalu, mereka telah menggunakan jaring untuk berurusan dengan Chen Xiang. Dalam keadaan normal, itu seharusnya menjadi serangan mendadak. Setelah 10 orang menyerang Chen Xiang pada saat yang sama mereka mengekspos diri mereka sendiri. Bai Youyu berkata, benar, mereka pasti ingin menangkap Chen Xiang. Apakah mereka juga ingin menangkap orang lain? Mengapa? Long Sui tiba-tiba berseru, pengorbanan. Mendengar kata itu, Bai Youyu dan Su Meiyao keduanya terkejut terdiam. Terutama Bai Youyu, dia segera dengan dingin berkata, Chen Xiang, kita pasti harus menghentikan orang-orang ini.
Mereka pasti berencana untuk melakukan pengorbanan hidup. Mereka pasti berencana untuk melakukannya di kuburan setan-setan dari domain iblis. Harus ada menjadi sebuah altar, bagaimanapun, mereka tidak ingin membuka sebuah bagian ke domain iblis. Lebih tepatnya, mereka hanya ingin bantuan dari beberapa ahli yang kuat dari domain iblis untuk menghilangkan arai di sini, sehingga iblis manusia yang kuat dan iblis bis bisa melepaskan diri dari segel. Atau mungkin, mereka berencana untuk membangunkan seorang lelaki yang tangguh, Long Sui menambahkan. Kata-kata mereka menakuti Chen Xiang. Jika itu yang terjadi, bahkan sebelum bencana 3 realem tiba, daratan Chen Wu akan selesai. Dia tidak berharap sekte jalan setan benar-benar memiliki konspirasi yang mengerikan, dia harus segera memberitahu Gu Dongchen dan yang lainnya. Chen Xiang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sambil memandang setiap gunung di depannya, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah saya mengambil jalan yang salah? Bagaimana mungkin saya belum melihat ngarai? Salah. Masalah besar, jalannya diblokir. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Chen Xiang menatap tanah. Dia mencari tanda yang dia tinggalkan. Dia menemukan, dia berada di jalur yang benar. Arai. Siapapun yang memasukinya akan memiliki waktu yang sulit untuk keluar. Formasi besar di sini mungkin telah dibangkitkan oleh seseorang. The South Wastelen tidak seperti ini sebelumnya. Selama seseorang tidak memasuki kedalaman, maka mereka bisa masih keluar, kata Sumi Yao dengan nada berat. Chen Xiang merilis Vermilion Bird Firewin dan terbang menuju langit. Tetapi ketika dia menyentuh awan hitam, kekuatan jahat tiba-tiba menyerangnya, dia hanya melihat petir merah jatuh ke arahnya saat dia segera melepaskan Black Tortoise Adamantil Armor untuk menahannya. Namun, dari dampak kekuatan yang kuat itu, dia masih harus mundur. Mantra pembatas yang sangat kuat. Tidak heran itu bisa menyegel iblis-iblis itu, dan pasti ada cara untuk pergi. Tampaknya sekarang kau tidak bisa menghubungi bagian luar, kata Sumi Yao. Chen Xiang mengutuk lalu melihat ke tanah. Dia mencoba untuk menemukan jejak kaki yang ditinggalkan oleh orang lain, namun, dia tidak dapat menemukannya, seolah-olah itu telah tertutup. Para dekan ini sama dengan sekelompok babi. Mereka semua telah diplot oleh jalan setan, tetapi kitalah yang menyedihkan. Chen Xiang bersumpah dalam hatinya, selama dia masih hidup, dia pasti akan dengan kejam mengutuk mereka dekan tanpa jeda. Chen Xiang tidak berdaya, dia hanya bisa dengan santai berlari ke suatu arah. Selama dia bisa bertemu dengan para murid jalur setan itu, hanya dengan begitu dia bisa memaksakan pengetahuan yang dia inginkan, dan mungkin dengan cara ini, dia juga bisa menemukan jalan keluar. Aku pasti akan menenggelamkan Liu Menger, wanita ini, dengan banyak kutukan. Dia benar-benar membiarkan Xian-Xian dan Yulan datang ke tempat mengerikan semacam ini. Chen Xiang dengan paksa tersenyum dan berkata, Xiao Dao, Lao Su, naga yang disipitkan mata, kian-kian, aku sudah menyakitimu. Chen Xiang berlari tanpa tujuan di Wastelen Selatan, namun, dia masih meninggalkan bekas di sana-sini, jangan sampai dia sendiri tersesat. Dia ingin menemukan para murid sekte yang saleh itu dan meminta mereka untuk tidak memasuki kedalaman Wastelen Sauter. Jika mereka bertemu dengan iblis bis dan manusia iblis yang kuat, mereka pasti akan menemui ajal mereka. Kalian semua keluar. Jangan bersembunyi, aku tahu di mana kamu berada. Chen Xiang, saat dia memasuki sudut gunung yang dipenuhi dengan batu, tiba-tiba berhenti. Beberapa orang di sini untuk menyergapnya. Long Sui yang memberitahunya, karena dia, Sumi Yao dan Bai Youyu sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Mungkin saja kemampuan menyembunyikan para murid jalur iblis ini sangat tinggi, dan ini membuat Chen Xiang diam-diam khawatir. Bahkan dia sendiri tidak dapat menemukan murid jalur iblis ini, bagaimana dengan yang lain. Layak untuk seniman bela diri pertama termuda dari Extreme Martial Sect. Suara penuh kejutan datang dari balik batu besar. Mereka semua sangat percaya diri dengan kemampuan menyembunyikan mereka sendiri, namun, mereka sebenarnya telah ditemukan oleh Chen Xiang. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa reputasi Chen Xiang tidak diterima. Sebanyak 5 pria berjubah hitam mengenakan topeng muncul. Mereka persis sama dengan yang Chen Xiang temui sebelumnya yang memanipulasi setan manusia. Apakah kamu orang-orang yang datang ke sini 3 tahun yang lalu? Chen Xiang bertanya, dan pada saat yang sama, dia juga memberitahu murid-murid jalur iblis ini bahwa rencana mereka telah diketahui olehnya. Memang,
Setelah 5 pria berjubah hitam mendengar Chen Xiang, mereka semua diam-diam terkejut. Jadi, kamu sudah bertemu dengan kelompok orang-orang itu. Tidak buruk. Memang 3 tahun yang lalu, sekelompok orang datang ke sini. Tapi kita datang kemudian. Seorang pria berjubah hitam berkata. Sepertinya pria yang kamu temui sudah mati, berapa banyak yang kamu tahu? Seorang lelaki berjubah hitam bertanya. Aku tidak tahu banyak, aku hanya tahu kamu bisa memanipulasi beberapa hal yang mengerikan, dan aku juga tahu bahwa kalian para murid jalur iblis semuanya adalah sekelompok anjing kotor. Chen Xiang mencibir. Hei, jangan mengutuk orang yang salah. Itu bukan urusan kami hanya tahu setelah masuk. Anda harus mengutuk orang-orang di atas kami. Sejujurnya, kami bahkan tidak tahu bagaimana untuk memanipulasi hal-hal mengerikan semacam itu, kata pria berjubah hitam lainnya. Chen Xiang agak terkejut, para murid jalur iblis ini tampaknya cukup etis dan adil, namun, Chen Xiang tidak mengecewakan penjaganya. Apakah kamu tidak tahu bahwa jalan kami datang sudah menghilang? Atau apakah kamu tidak khawatir tidak keluar? Apakah kamu tidak takut menghadapi hal-hal mengerikan yang bahkan lebih kuat? Chen Xiang mendengus dingin. Kami tentu tahu, tetapi tidak seperti kami memiliki alternatif lain. Kami hanya datang untuk bertarung dengan Anda, kami hanya bertanggung jawab untuk menghabiskan kekuatan Anda, sementara orang lain bertanggung jawab untuk memanipulasi hal-hal itu untuk membunuhmu. Hitam lain, kata pria berjubah. Chen Xiang mundur beberapa langkah, tersenyum palsu dan berkata, apakah Anda akan menyerang bersama, atau apakah Anda berencana untuk bergiliran? Kami akan bertarung secara bergiliran. Kami semua adalah murid-murid terkuat dan termuda di antara sekte Jalan Setan. Kami ingin mengalami seniman bela diri sekte Anda yang paling kuat. Seorang pria berjubah hitam melangkah maju dan mengeluarkan tombak panjang hitam. Aura merah berdarah keluar dari kepala tombak, menembakkan ki yang berbahaya kemana-mana, tampaknya sangat menakutkan. Chen Xiang merasa bahwa Ki yang sombong dan aneh benar-benar jahat dan berkata, Iblis yang benar Ki, klan Iblis yang, saya telah membantai banyak seniman bela diri True Martial Realm dari klan Iblis yang Anda. Pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata, jangan bicarakan sampah itu denganku, aku berbeda dari mereka. Chen Xiang juga mencibir dan berkata, di mataku, kamu dan sampah itu tidak berbeda. Kata-katanya hanya jatuh, sebelum tombak panjang itu, yang merasuki ki merah yang berbahaya, menusuk. Itu juga sangat cepat, seolah-olah sinar merah ditembakkan ke tenggorokan Chen Xiang. Tombak panjang itu langsung melewati tenggorokan Chen Xiang. Pria berjubah hitam itu tidak menyangka bahwa ia akan dengan mudah berhasil. Namun, segera dia menyadari bahwa tidak ada pendarahan dari luka, sosok Chen Xiang meledak terbuka dan berubah menjadi kabut. Ini adalah teknik cermin air Chen Xiang. Di samping gerakan berkecepatan tinggi, gambar virtual diciptakan dari kabut untuk membingungkan musuhnya. Setelah pria berjubah hitam itu menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Chen Xiang, dia segera menjadi waspada. Trik ini bukan apa-apa. Pria berjubah hitam itu dengan keras berbalik, dan Chen Xiang tiba-tiba muncul di depannya. Melihat pemogokan telapak tangan santai Chen Xiang, pria berjubah hitam itu mengulurkan tangannya untuk bertemu dengan Chen Xiang, tetapi tidak berhasil. Di mulut Chen Xiang, sepotong senyum bangga muncul. Setelah kedua telapak tangan bertabrakan, Chen Xiang segera melompat kembali ketika pekikan darah yang mengental datang dari pria berjubah hitam itu. Lengannya yang lentur membungkuk, seolah-olah itu terbuat dari karet. Beberapa saat yang lalu, Chen Xiang menggunakan Transforming Bone Devil Palm, langsung melelehkan tulang-tulang di lengan pria berjubah hitam itu. Dalam hal itu, korban akan merasa seolah-olah semut menggerogoti tulangnya, dan merebaknya rasa sakit itu dalam sekejap, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Lenganku, apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa lenganku tidak memiliki tulang? Pria berjubah hitam itu berteriak kegilaan, suaranya dipenuhi kepanikan. Dia tidak berharap dunia benar-benar memiliki keterampilan bela diri seperti ini. Tanpa melukai daging dan darah, teknik ini sebenarnya langsung melelehkan tulang. Keterampilan bela diri ini pasti teknik iblis, ini bukan masalah besar. Bagaimanapun, kamu akan mati. Chen Xiang tertawa. Di tangannya, panah hitam muncul, itu adalah busur iblis kehidupan menuntut. Saat ia menuangkan trukinya, panah hitam ditembakkan dalam sekejap mata, menembus tenggorokan pria berjubah hitam itu.
Pria berjubah hitam itu secara bertahap jatuh saat darah terus mengalir dari tenggorokannya. 4 pria berjubah hitam lainnya terpana. Pada awalnya, pria berjubah hitam itu sangat percaya diri, seolah-olah mereka sudah menang. Namun, sekarang setelah kematian datang begitu cepat, keterampilan bela diri yang kuat dan truki yang kuat sudah semuanya sia-sia. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menampilkannya karena ada sesuatu yang sangat kecil menembus tenggorokannya, membuatnya mati sementara berjemur di genangan darahnya sendiri. Dari awal hingga akhir, Chen Xiang sangat santai, dia berbicara dengan riang dan jenaka, dan kemudian tiba-tiba, dia mengambil kehidupan salah satu seniman bela diri jalan setan terkuat dan termuda. 4 lainnya tidak bisa membantu tetapi menjadi takut. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa memandang rendah Chen Xiang lagi, jika tidak, nasib mereka akan sama dengan pria berjubah hitam yang tenggorokannya masih berdarah deras. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tertawa, awalnya, Anda memiliki 5 orang bersama-sama, dan mungkin memiliki harapan untuk menang, namun sekarang, sudah terlambat, sambil berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan dunia menjadi sangat tenang. Keempat pria itu menahan napas untuk menyelidiki lokasi Chen Xiang. Namun, untuk waktu yang lama, karena sosok Chen Xiang tidak muncul lagi, mereka semua hanya merilis truki kuat mereka untuk membentuk baju besi truki yang melindungi tempat terlemah dari tubuh mereka. Busur iblis kehidupan menuntut, di tangan Chen Xiang, jika digunakan dengan baik, bisa membunuh seorang seniman bela diri negara ekstrim tanpa kesulitan. Keempat pria berjubah hitam itu berpikir bahwa jika mereka tetap diam dan waspada terhadap lingkungan mereka, mereka akan tetap aman. Namun, pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan beberapa fluktuasi truki yang datang dari tanah. Mereka ingin melompat, tetapi tidak lama kemudian, mereka tidak mampu. Mereka menundukkan kepala dan hanya melihat bahwa kaki mereka dililit oleh sesuatu yang seperti air. Ketika mereka berpikir untuk menggunakan truki mereka untuk membubarkannya, arus listrik yang kuat mengalir keluar dari tanaman anggur air itu. Sengatan listrik tiba-tiba membuat tubuh mereka mati rasa, dan ketika mereka menyadari betapa mengerikannya situasinya, Chen Xiang tiba-tiba muncul.